Yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap tokoh pemerintah, juga segenap anggota dari institusi Polri dan TNI. Yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran DKM, Ketua Panitia dan pelaksana acara yang digelar pada saat ini, tokoh masyarakat, ayah dan bunda sekalian, adik dan kakakku, putra-putriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, rahmat, ampunan, jembaran rezeki, umur yang panjang, kesehatan, qabul hajatnya seluruhnya. Yang belum dapat jodohnya segera merapat jodohnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang masih punya cicilan, semoga selesai cicilannya. Yang nunggak subscribe di warung mudah-mudahan kelunasin. Yang belum punya keturunan, ingin segera punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Yang belum punya rumah, semoga Allah segera berikan rumah. Yang masih pada bocor, mudah-mudahan segera didak. Yang mulutnya bocor, mudah-mudahan bisa dijahit. Yang ingin wajahnya cantik, mudah-mudahan jadi cantik. Ngimpi kali. Yang amin kencang juga termasuk yang pemudi tahun 45. Yang pada sakit mudah-mudahan disehatkan keluarga kita, amin. Yang belum hafal Quran dimudahkan untuk bisa hafal Quran. Anak-anak didik kita semuanya diberikan kefaqihan, kealiman. Kita dan keluarga serta dzurriyyah kita, murid-murid seluruhnya, semua jamaah yang hadir pada saat ini jadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Mantap banget nih di sini ya. Terutama bab yang tadi tuh yang belum laku, mudah-mudahan cepat laku. Paling kenceng bener. Masya Allah. Ini kayaknya kalau didata menurut statistik di sini yang nggak laku itu paling banyak kayaknya. Di Indonesia zona merah kayaknya. Zona merah kenapa ini? Apakah ada pemberontak? Bukan. Orang-orangnya senang sholawatan, nggak mungkin memberontak. Banyak ulama NU di sini banyak. Insya Allah nggak memberontak. Pemuda-pemudinya banyak yang jadi ansor, yang jadi fatayat, yang jadi banser. Tahu banser? Bukan ban serep, bukan. Bantuan serbaguna. Ya. Jadi kalau nenek gak bisa jalan, minta sama banser biar digendong. Ya, bantuan serbaguna begitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini penuh bukan hanya setahun sekali. Hanya sebatas seremonial saja, beres acara ini kita pulang, besok-besok sholatnya kosong lagi masjidnya. Begitu kebanyakan, betul? Lantas buat apa kita ngadain pengajian besar-besar seperti ini, besok-besok kosong lagi? Malah yang penuh itu warung kopi. Juga salah satunya tambah lagi, warung untuk tempat ngadu bako. Ya. Hayya 'alas shalah. Azan ya? Azan. Kagok setengah gelas maning. Azan, azan. Duh, setengah daya udut dia. Nyaa, gope. Gitu. Yang merasa mohon maaf.
di mana-mana. Orang-orang zaman sekarang tidak peduli dengan memakmurkan masjid, hanya peduli dengan membangun masjid. Kalau urusan membangun masjid, apalagi tukang kenceleng, tengah jalan, pinggir jalan, paling semangat karena apa? 10%. Gitu kan? Berdiri ah. Supaya gampang nanti ngelempar jeruknya agak jauh. Balik lagi. Tenang. Aduh, rapet kayaknya ini uangnya. Biasa, uang baru itu susah keluar biasa. Ya, kita ini kalau keluarnya uang udah lecek baru keluar. Ya, kalau urusan dekat dengan masjid itu kalau uang baru susah keluar, bener gak? Susah keluar. Kalau uang recek cepet banget. 100.000 susah, 50.000 susah. Bukan dompet sebelah sini ternyata ada 20 ribuan gak jadi. Saku sebelah sini ternyata ada 10 ribuan. Ah sayang nanti buat beli rokok 1 bungkus. Ada sebelah sini 5 ribuan. Aduh sayang nih kopi 2 gelas lumayan. Itu. Ada mana nyelip. Saku yang paling kecil 2.000. Sayang buat parkir motor. Akhirnya nyelip paling sedikit. Apa? Gope. Bukan 1.000 gopean. Ya Allah. Minta dikasih kembalian lagi udah. Sedekah jariah, gope, kembali dong 200. Repot ini. Padahal banyak yang belum laku tapi medit bisa luar biasa. Belum laku tapi enggak mau ikhtiar tajrid. Ikhtiar itu ada 2, ada ikhtiar kasbi, ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar kasbi upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh fisik kita, pikiran kita, tubuh kita. Kita berupaya dong. Kalau memang belum laku, ngumpul di majelis nih, betul tidak? Yang belum laku ngumpul di majelis. Pada saat ngumpul kayak gini kan ramai senang, tinggal tandain aja. Ya, begitu. Tadi saya pas lewat ke sini, pinggir jalan sana ada tempat ini, tempat memanah. Betul tidak? Katanya apa itu namanya? Arena memanah sunnah Rasulillah. Iya. Kita juga bisa di sini memanah. Kita coba lontarkan, pesatkan anak panah, lempar ke arah mana? Panah apa? Panah cinta. Gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan keinginan, terutama contoh ini bagi yang masih pada belum laku, ya, belum laku. Ada beberapa solusi, ada tiga langkah. Jadi kalau saya ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, bagaimana sih? Pegang tilu eng, cek urang Sunda mah. Lakonan tilu eng. Amalkan 3 eng, tahu eng? Ngertilah orang Dema eng. Yang pertama kudu ngusahakeun diri. Apa? Bahasa lainnya ikhtiar. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi. Wa makna Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika mereka tidak berupaya ikhtiar untuk merubah nasibnya sendiri. Maka kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kita, kita juga harus menjadi orang yang baik. Dan nyarinya di mana? Di mall kah? Woi, di mall mah tuh meureun bencong ada anak. Tukang sisir rambut begitu kan ya, ngerias-rias. Kalau kita ingin yang terbaik, cari jodoh yang ke majelis ilmu, majelis zikir, ke masjid. Nanti dapatnya juga jamaah-jamaah yang soleh dan solehah, betul? Jadi yang pertama apa? Ngusahakeun diri. Kita sudah ikhtiar, datang ke majelis ilmu, datang.
Majelis ahbab Rasul kita datangi, ke masjid juga kita datang senantiasa sholat berjamaah. Tapi belum cukup dengan itu. Kita harus mengamalkan anu kedua, yang kedua. Apa itu? Ngadua. Apa? Yang pertama apa? Ngusahakan diri. Yang kedua ngadua. Rasulullah mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain yang valid, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi doa itu penting, bahkan kalau kita ikhtiar tapi kita tidak berdoa maka sombong. Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak takut jika doaku tidak diijabah oleh Allah. Ya aku takutkan bila Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk terus mau berdoa. Karena ad-du'a mu'ul ibadah, doa merupakan pangkalnya ibadah. Jadi kalau ingin laku cepat begitu, seperti motor. Pertama ngusahakan diri, yang kedua ngadua. Nah doa ini juga ada doa yang asal saja, ambil dari buku, dari mana, bacaan ataupun mendengar dari televisi. Itu mungkin saja bisa diijabah, tapi mungkin tidak seistimewa doa hasil ijazah. Maka tadi diijazahkan. Kita datang ke ulama, saya minta doa dong, saya mau ijazah. Ijazah apa? Doa supaya cepat laku. Saya enggak laku-laku nih. Saya minta ijazah itu. Oh sudah, silakan diamalkan. Puasa berapa lama? Maunya berapa lama? Seminggu saja. Ya, tidak apa-apa. Kemudian panterangannya apa? Panterangannya tidak boleh berbohong. Begitu. Panterangannya tidak boleh berbohong. Kemudian juga tidak boleh memakan hewani seperti ayam yang hidup, kambing orang yang sedang ada di kebun, tidak boleh dimakan itu. Itu masih bernyawa. Tidak boleh memakan yang bernyawa, begitu. Sapi yang ada di sawah, nggak boleh itu dimakan. Kemudian ikhtiar sudah, berdoa sudah, bahkan ijazah, puasa pisan. Tapi kok gak laku-laku, kenapa? Akhirnya datang ke saya, kemudian marah-marah. Gimana sih? Katanya saya suruh ikhtiar, saya sudah ikhtiar. Saya suruh berdoa, saya berdoa. Saya lakukan, puasa, saya puasa. Gak makan yang bernyawa, saya gak makan kambing orang, enggak. Tapi kok saya nggak laku-laku begitu? Saya jawab begini, sudahkah mengamalkan yang ketiga? Karena apa? Ya mungkin Anda sudah berikhtiar mengusahakan diri Anda untuk mencari jodoh. Yang kedua juga Anda sudah berupaya berdoa, ngadua, bahkan doanya juga hasil daripada ijazah. Tapi mungkin ada yang terlupa, bukan doa saya yang tidak manjur, tapi mungkin langkah yang ketiga yang belum Anda lakukan. Apa itu? Anu katilo ngaca. Apa? Ngaca. Bercermin. Jadi bukan karena ikhtiarnya yang salah, bukan doanya pula yang tidak manjur, tapi memang banget ujang kudu dipermakjang. Jerok bisa mata-mata. Itu mungkin memang lepis di permak itu. Ya. Datang ke tukang permak jeans, iya begitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang mungkin dapat kita pelajari dari apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa ikhtiar harus kita upayakan. Ikhtiar ada ikhtiar kasbi, ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar kasbi upaya maksimal yang dilakukan oleh fisik kita, oleh zahir kita. Yang kedua ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar tajrid upaya secara maksimal yang dilakukan oleh spiritual kita. Berdoa, kemudian sedekah. As-sedekah itu yazdadur rizki. Sedekah itu menambah rizki. Kemudian kata baginda Rasul, bakiru bis sedekah. Berpagi harilah kalian dengan melakukan sedekah.
Fa innal balaa la yatakhatta bis sadaqah. Karena bala, kecelakaan, keburukan-keburukan tidak akan mampu melangkahi sedekah. Maka sebisa mungkin setiap pagi hari tiba, kita keluarkan sedekah berapapun kemampuan kita, dan apapun yang kita sedekahkan yang bermanfaat. Tidak ada uang, kita bisa bersedekah makanan. Tidak ada makanan, kita bisa sedekah tenaga. Tidak bisa tenaga kita karena lemah, kita bisa bersedekah pikiran. Seperti itu yang kita harus lakukan di setiap hari. Dan kemudian ketika kita sudah berikhtiar luar biasa, puasa, karena orang yang berpuasa itu diijabah doanya. Kenapa kok kalau ulama seringkali mengijazahkan doa-doa yang ternyata sering dilakukan sambil berpuasa? Karena orang yang berpuasa doanya itu tidak terhalang. Maka perbanyak puasa. As-shaumu junnatun, puasa itu merupakan bentengan. Puasa juga bisa mengikis dosa-dosa kita. Pada saat kita berikhtiar kemudian berdoa sambil berpuasa, mudah-mudahan Allah menyayangi kita dan mengijabah segala keinginan kita. Amin. Ingat waktu zaman pesantren ini, kalau banyak santri mungkin merasakan. Kalau santri itu pada saat puasa bukan cuma gak makan gak minum dari mulai subuh sampai maghrib, tapi dimulai dari maghrib sampai subuhnya makanan dan minuman yang dikonsumsi ada kalanya tidak mengandung unsur hewani. Susu ditinggalkan, daging, ikan, ayam, telur, kemudian juga madu, kemudian juga MSG, mecin, dihindari. Bagaimana dong? Kalau gula boleh, garam boleh, ya tarasi jangan, tarasi jangan. Ya. Jadi yang alami saja. Ada kalanya santri juga tidak memakan makanan yang pokok. Makanan pokok seperti kalau orang Indonesia ini kan nasi, nggak dimakan tuh makanan pokok. Tapi makanannya seperti apa? Saya dulu pernah makan daun-daunan, ubi-ubian, bahkan pernah saya memakan makanan kambing. Itu cerita lampau. Tapi banyak orang kalau melihat saya sekarang ini, jadi mereka hanya melihat pada saat kita sekarang sudah seperti demikian. Mereka tidak pernah melihat bagaimana sisi perjuangan kita yang lama. Maka ada istilah orang Sunda, mun hayang boga perah kudu perih, mun geus boga perah bakal mati. Kalau kita ingin punya bisa seperti ular, maka kita harus merih hidupnya. Kalau sudah punya bisa maka akan mati ampuh. Kalau kita doa tapi kok nggak ampuh karena mungkin kita ini leha-leha, kurang merih dalam kehidupannya, maka saya seringkali meminum kopi pahit tanpa gula. Banyak yang nanya, kenapa sih kok minumnya kopi pahit tanpa gula? Bukan tentang pahitnya kopi. Ketika saya meminum kopi pahit, supaya satu saat pada saat kopi saya diberikan gula, saya bisa mengenal, memahami dan mensyukuri rasa manisnya gula. Dalam kehidupan pun sama, pahitnya kehidupan kita seringkali menjadikan kita mampu memahami dan mensyukuri tentang manisnya kehidupan. Betul? Jadi kalau kita ingin sukses, jangan leha-leha, jangan malas. Jika kita ingin sukses, kita harus berupaya sekuat tenaga dan jangan lupa berdoa. Tambah dengan sedekahnya supaya menjadi bahan bakar terbaik, pendorong untuk sampainya kita pada tujuan kita. Mulai saat ini siap memperbanyak sedekah, siap perbanyak sedekah. Jangan takut miskin. Sedekah itu 1 dibalas 10 itu minimal dibalas 10. Falahu asyru amthaliha. Kemudian bisa jadi 700 kali lipat, bahkan ad'afan katsirah. Bisa jadi balasannya itu lebih banyak daripada 700 kali lipat. Seringkali kita berpikir, susah payah kita mendapatkan harta ini.
Kenapa harus disodakohkan, diberikan kepada orang lain cuma-cuma? Manusia berjanji memberikan keuntungan sekian, bisa saja manusia itu ingkar janji, betul? Kalau Allah pernah tidak ingkar janji? Allah tidak pernah dan tidak akan pernah ingkar janji. Maka kenapa kita selaku orang mukmin kita tidak yakin dengan janji-janjinya Allah, padahal Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Begitu pula dengan ikhtiar kita, upaya kita, karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha yang telah kita lakukan. Lakukan sekuat tenaga, maksimal kemampuan kita lakukan. Kemudian doa, dan yang ketiganya tawakal kepada Allah. Jangan tawakal tapi nggak ikhtiar, ngandelin doa saja. Ingin punya duit, wiridan ya duit itu 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 ya duit itu. Begitu. Gak mau ketemu orang, yakin ya duit itu ya duit itu ya duit itu ya duit itu, di rumah wiridan ya duit itu ya duit itu. Kira-kira datang nggak duit? Datang nggak duit? Datang. Menurut saya datang. Menurut ibu tadi tidak datang. Menurut saya datang. Mana buktinya? Sok wiridan di kamar, jangan keluar-keluar ketemu sama orang, ya duit itu ya duit itu ya duit itu ya duit itu ya duit itu, sampai mati. Pada saat mati datang duit tuh. Orang-orang datang takziah bawa duit. Jadi duit takziah. Tapi kira-kira bisa merasakan tidak? Tidak.